Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan dan Puan, Sobat Bonari Channel yang budiman. Kembali Bonari Channel, sebuah channel YouTube yang berisi konten pendidikan, budaya, dan seni anak negeri, khususnya negeri Melayu Siak Sri Indrapura, menyapa Anda semua. Tuan dan Puan, kali ini Bonari Channel berkolaborasi dengan Siak Televisi, jalan-jalan ke Sungai Apit mengunjungi UMKM, usaha mikro kecil dan menengah setempat, yang diakhiri dengan wawancara menggali potensi Kecamatan Sungai Apit bersama Bapak Camat Sungai Apit di Ethnic Coffee Sungai Apit. Ethnic Coffee Sungai Apit sendiri merupakan salah satu tempat melepas lelah, berkumpul bersama orang terdekat dengan suguhan sajian menu minuman sederhana dengan sensasi eksotisme suasana malam kota kecil Sungai Apit, sebuah kota sahabat tertua di muara tepian Sungai Siak. Ethnic Coffee Sungai Apit hadir sebagai tempat transfer informasi antar pengunjung, baik secara lisan maupun dengan akses media teknologi informasi melalui wifi gratis yang disediakan oleh Ethnic Coffee. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat sejak dulu kala, di mana kedai kopi selain tempat melepas lelah bersama rekan sejawat setelah satu harian bekerja di ladang maupun sungai, kedai kopi juga merupakan sebagai pusat informasi setelah masjid. Kearifan lokal tersebut dipertahankan oleh Ethnic Coffee dengan menghadirkan suasana etnik dan konsep bangunan berlantai papan, meja kayu, dan juga properti-properti lain yang khas kampung. Yang mana itu semua bisa dijadikan pengunjung sebagai media nostalgia kembali ke zaman dulu, ditemani oleh angin muara Sungai Jantan yang tersesat jauh hingga masuk ke area Ethnic Coffee Sungai Apit. Nah Tuan dan Puan, selain Ethnic Coffee Sungai Apit dengan UMKM-nya, tentu masih banyak lagi potensi-potensi lain yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Simak wawancara Siak TV berikut bersama Bapak Camat Sungai Apit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi, jumpa lagi dengan saya Bang Eki, dan kali ini Bang Eki lagi jalan-jalan nih di Kecamatan Sungai Apit. Nah, kebetulan Kecamatan Sungai Apit ini termasuk salah satu kecamatan yang tua yang ada di Kabupaten Siak. Bagaimana sebenarnya perkembangan Kecamatan Sungai Apit dari tahun ke tahun? Nah, Bang Eki ditemani oleh Camat Sungai Apit, Bang Wahyudi. Tetaplah di Ngopi, ngobrol hangat, mengupas informasi menarik dan bermanfaat. Ya, pemirsa Ngopi, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ditemani oleh Camat Kecamatan Sungai Apit, Pak Wahyudi. Halo, saya panggil Bapak apa Abang nih? Karena masih sangat muda nih. Pokoknya terserah Bang Eki aja. Oke, kalau gitu Bang Eki, Bang Yudi ya. Oke. Bang Yudi, gimana nih kabarnya Sungai Apit saat ini? Ya, alhamdulillah. Kalau kabar kami, alhamdulillah sehat. Kalau untuk kecamatan, ya, saat ini kan masa pandemi, kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi prokes. Ya, selamat datang juga Bang Eki ke Sungai Apit. Kami ucapkan mudah-mudahan ya, bisa inilah suka dengan Sungai Apit gitu kan. Seperti yang kita sampaikan tadi, Sungai Apit ini kan kecamatan tua. Jadi karena kecamatan yang paling usianya paling tua, tentu kami ini kan selaku penunjuk arah lah kan. Ya, kecamatan tua itu. Ya, kemudian Sungai Apit juga dikenal orang bahwa masyarakat Sungai Apit ini ya kekeluarganya cukup tinggi. Kemudian juga yang truly Mela itu adalah ya Sungai Apit ini, karena memang dari sisi budayanya kental Melayunya. Kemudian adat istiadat juga masih berjalan di Sungai Apit. Kemudian juga pokoknya masyarakat Sungai Apit ini sangat inilah
unik sekali gitu. Unik. Nah, ini Bang Yudi selama kurang lebih 3 tahun ya menjabat sebagai camat di Kecamatan Sungai Apit ini. Bagaimana Bang Yudi melihat potensi dari Kecamatan Sungai Apitnya sendiri, potensi dari masyarakatnya sendiri? Ya, saat ini sesuai dengan visi misi Bapak Bupati bahwa akan menjadikan Sungai Apit ini salah satu kecamatan industri. Ya. Karena sudah dicanangkan juga oleh Bapak Bupati, kemudian juga sudah tertuang juga dalam peraturan Presiden mengenai percepatan kawasan industri. Tentunya potensi yang paling tinggi untuk kedepannya adalah sektor industri ini. Nah, dan kemudian sektor lain adalah sektor penopang nanti untuk industri itu sendiri. Dan masyarakat Sungai Apit tentu harus bersiap gitu, untuk menghadapi industri ini, terutama menjaga kearifan lokal kita ini. Kearifan lokal ini perlu kita jaga. Adat istiadat ini juga perlu dilestarikan, jangan sampai nanti gara-gara adanya modernisasi karena ada kawasan industri nanti adat kita hilang. Dan alhamdulillah saat ini masyarakat cukup mengedepankan adat gitu. Karena setiap acara-acara, ya katakanlah acara pesta, itu masyarakat Sungai Apit ini mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh LAM gitu kan, dari Lembaga Adat Melayu. Ada beberapa bentuk adat istiadat yang mesti dilaksanakan. Salah satunya masih terjaga di dalam sebuah pesta. Nah, selama memimpin di Kecamatan Sungai Apit, bagaimana melihat masyarakat dari Kecamatan Sungai Apit sendiri ini menerima tidak dengan perkembangan yang ada saat ini? Bagaimana mereka meresponnya untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan? Ya, seperti tadi yang saya bilang, masyarakat Sungai Apit ini kan unik gitu ya. Banyak masyarakat ini rata-rata homogen, artinya kemelayuannya ini cukup kental gitu. Artinya memang disinilah yang betul-betul Melayu itu. Dan kemudian terciptalah rasa kekeluargaan dari masyarakat Sungai Apit ini, dan ini merupakan tantangan kita juga, gitu kan? Bagaimana agar Melayu di Sungai Apit ini jangan sampai terkontaminasi oleh ya katakanlah mungkin sekarang udah masuk ini budaya-budaya dari luar melalui internet kan. Nah, inilah yang kita jaga selalu. Untuk itu mungkin salah satu jalan kita menggali potensi yang bersumber kearifan lokal. Nah, melihat dari keunikan yang ada di Kecamatan Sungai Apit, baik masyarakatnya, adat istiadatnya, kemudian kondisi alamnya juga gitu. Bagaimana nih kecamatan menselaraskan ini nih dengan pola pembangunan yang ada saat ini? Ya. Kebetulan wilayah pesisir di Kabupaten Siak itu kan adalah cuma satu kecamatan, Kecamatan Sungai Apit itu. Nah, dan di sini kita ada potensi laut, ya. Dengan adanya potensi laut, masyarakat kita ada berprofesi sebagai nelayan. Nah, kemudian juga kita mendorong melalui pembangunan ini adalah mengembangkan nelayan ini, perikanan, sektor perikanan. Jadi arah pembangunan untuk masyarakat tentunya sesuai dengan potensi kita. Nah, diantaranya adalah sektor perikanan melalui nelayan. Kemudian juga di Sungai Apit ini juga ada perkebunan nenas yang mungkin barangkali hanya satu-satunya di Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil nenas yang terbanyak di daerah Kampung Tanjung Keras. Kemudian juga yang tak kalah menariknya adalah durian Kampung Lalang. Durian Kampung Lalang. Nah, ya inilah salah satu orang pingin ke Sungai Apit itu ya gara-gara durian lalang inilah. Baik sahabat Ngopi, pemirsa Ngopi dimanapun Anda berada, tetap di Ngopi karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di program Ngopi sambil menikmati secangkir kopi hitam dari Ethnic Coffee, tempat tongkrongan paling asik di Kecamatan Sungai Apit. Masih bersama Bang Yudi, Camat Sungai Apit. Bang
Yudi, ini kita masih bincang-bincang mengenai potensi yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Tadi sudah disinggung nih potensi pesisir. Ya, karena Kecamatan Sungai Apit ini kan memang salah satu-satunya kecamatan yang memang berada di pesisirnya Kabupaten Siak. Ini bagaimana nih prospek pengembangan kawasan pesisir ini? Ya, prospek pengembangan kawasan pesisir ini terutama tadi yang kami sampaikan memang yang keperikanannya, gitu, ya. Perikanan, karena memang pesisir ini kan ada potensi lautnya. Kita di Sungai Apit ini kebetulan dialiri oleh ada Sungai Siak dan juga ada laut. Ya. Laut ini kebetulan sekali masyarakat kita yang bekerja nelayan ini ada mencari ikan, dan ikan ini mempunyai harga yang luar biasa tinggi. Dan namanya ada ikan biru, ada ikan kurau. Ikan ini mempunyai nilai yang tinggi karena memang diambil limpahnya, dan limpah itu bisa berharga sampai belasan dan puluhan juta. Ini salah satu juga masyarakat kita punya, ya dibandingkan dengan daerah lain mungkin nggak ada. Inilah yang jadi anugerah masyarakat kita, dan kami mendorong prospek untuk pengembangan ya yang bersifat perikanan ini untuk dikembangkan melalui kooperasi ataupun kelompok, sehingga nanti masyarakat kita ini bukan hanya mencari tahu, ya, termasuk juga budaya yang di sekitaran pesisir ini bisa dikembangkan budaya udang Paname, karena sesuai dengan habitatnya. Memang setelah ada uji lab dari perusahaan yang pernah mencoba bahwa yang cocok kadar air dan pH-nya itu untuk dibudidayakan udang Paname adalah di wilayah pesisir laut Sungai Apit ini. Oke, jadi Bang Yudi, kita sudah melihat ini kan ada potensi dari kelautan, potensi bahari, kemudian juga ada masyarakatnya, ada alamnya juga. Ini bagaimana masyarakat menangkap peluang ini? Ya, tentunya untuk menangkap peluang ini butuh kerjasama semua pihak. Masyarakat juga tidak akan mampu untuk mengelola yang hamparan yang seluas ini tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari pihak mungkin pemerintah, kemudian sektor swasta juga. Kemudian juga para investor-investor. Kami berharap tentu ada kolaborasi dan kerjasama gitu. Baik itu mungkin dari pemerintahnya, kemudian dari pengusaha, dan juga masyarakat mau gitu untuk membuat sebuah kelompok ataupun koperasi yang punya naungan hukumnya, sehingga nanti pemerintah membantu, ada lembaganya. Tentu harapan kami masyarakat juga belajar seperti apa berkooperasi, seperti apa berkelompok untuk mengambil hasil daerah kita ini supaya bisa dipergunakan oleh masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat tentunya. Nah, ini setelah memimpin selama kurang lebih 3 tahun dengan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Apit sendiri, apa nih yang perlu dibenahi terlebih dahulu nih, agar nanti apa yang memang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Ya, tentu pertama sekali yang kita harus benahi adalah pertama tentu mindset masyarakat kita. Mindset masyarakat kita ini supaya masyarakat kita ini bisa berpikir maju dengan cara mencari pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mungkin yang sudah lebih dulu. Ya. Itu tentu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuka link. Sekarang ini zaman sudah canggih, kita juga bisa melalui internet kita buka link mana sekiranya yang bisa kita ajak kerjasama yang bisa menguntungkan. Nah, kemudian yang ketiga tentu ada koordinasi dengan pihak terkait. Kami selaku pemerintah kecamatan, kami mempunyai kewajiban untuk melakukan menjaga tertib, kemudian mengakomodir masyarakat kami yang mau mengusulkan kegiatan ataupun usaha. Kami akan akomodir dan akan kami sampaikan ke dinas terkait tentunya dengan cara-cara kami menyampaikan ke dinas terkait tersebut. Oke. Nah, dari masyarakat sendiri nih hal-hal begini bisa nggak mereka menerimanya dengan baik? Ya, tentu kalau itulah usaha kita, effort kita yang kuat. Dan kemudian kita jangan yang namanya kita pemerintah, jangan kita merasa kita nih udah satu kali penyampaian selesai, tidak. Harus ada diulang-ulang kita menyampaikan. Artinya sosialisasi yang mendalam perlu supaya masyarakat kita nih betul-betul memahami. Kalau perlu kita lakukan pendekatan secara hati ke hati supaya masyarakat kita
mungkin yang berusaha itu bukan hanya sekedar meminta gitu kan, tetapi juga mereka tahu apa yang dimintanya. Kadang-kadang yang meminta ini kemudian tidak tahu cara menggunakan. Nah, contoh barangkali contoh mungkin dibantu oleh pemerintah alat tangkap, kemudian dapat tapi nggak dipergunakan, kan sia-sia, mubazir. Oke. Nah, ini juga kami melihat kan di Kecamatan Sungai Api ini kan ada juga di beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan ini gitu. Bagaimana dari kecamatan sendiri melihat peluang ini juga untuk dapat sama-sama membangun masyarakat yang ada di sini. Tapi ini jangan dijawab dulu, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bang Yudi dan pemirsa, kita melihat potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Sungai Api ini sangat besar dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang beroperasi di wilayah Kecamatan Sungai Api. Nah, ini bagaimana dari Kecamatan sendiri melihat peluang ini bahwa perusahaan ini juga menjadi investasi sebenarnya untuk sama-sama membangun masyarakat. Ini bagaimana? Oke. Tentunya harapan kita terhadap perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Sungai Api ini, yang pertama sekali tentu kita menginginkan adanya keseimbangan tenaga kerja. Karena masyarakat kita ini butuh pekerjaan, dan memang rata-rata memang banyak perusahaan ini yang kadang-kadang ya mengutamakan skill gitu. Memang wajar skill diutamakan, tetapi juga ada persentase sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Siak nomor 11 tahun 2001 bahwa memang setiap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Siak harus memanfaatkan 50% tenaga lokal. Oke, mungkin yang skill mungkin sesuai dengan skill, tapi juga harus memperhatikan perda dan juga memberdayakan masyarakat Sungai Api ini untuk dijadikan tenaga kerja terutama. Ini yang menjadi harapan kita. Kemudian juga tentu dengan adanya perusahaan, adanya berbagai macam investor yang mungkin berinvestasi di kecamatan kita, tentu ini akan menambah kemajuan daerah. Tentu itu yang kita harapkan juga, bahwa kemajuan daerah ini salah satu faktor pendukungnya adalah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha, dan ini tentunya bukan hanya nanti satu sektor saja nanti yang berkembang, tapi ini nanti multi sektor nanti akibat perusahaan ini dibangun, nanti akan ada multi efek layernya bagi ya Kecamatan Sungai Api lah. Kemudian itu bisa nanti kami dan masyarakat Sungai Api juga bisa membaca peluang ini untuk dijadikan sebuah potensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, ini terakhir Bang Yudi, meskipun menjalankan roda pemerintahan ini ada kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan, kemudian juga harus sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Tentu ada nih keinginan tersendiri dari seorang Wahyudi yang menjadi camat di Kecamatan Sungai Api ini untuk membawa Kecamatan Sungai Api ini seperti apa? Ya, silakan. Ya, tentu harapan lah ya. Ini harapan kami memandang Sungai Api ini adalah kecamatan yang mungkin bisa dikatakan multi talent lah, kalau orang lah mungkin multi talent gitu kan. Semuanya ada di Sungai Api, mulai dari yang mungkin dari yang berada di bawah, yang di atas ada lengkap. Di bawah minyak, Sungai Api punya minyak. Di atas juga ada tanaman, ya ada hasilnya juga di Sungai Api ada. Artinya di laut ada, di darat ada, di udara juga ada. Artinya multi semua. Nah, tentu dengan adanya kesempatan peluang ini, adanya semua ketersediaan, kita harap betul-betul kita gali, kita pergunakan, kita manfaatkan. Nah, tentunya kita juga jaga juga kekompakan kita, karena kita ini adalah daerah yang Melayu, dan yang betul-betul truly Malay itu adalah Sungai Api. Ya, kita pertahankan budaya Melayu kita ini jangan sampai hilang, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, kemudian kemajuan investasi ke depannya. Tentu akan banyak nanti orang-orang akan berdomisili di Sungai Api, tapi kita jangan pernah meninggalkan budaya kita, kemudian meninggalkan
agama kita juga gitu kan. Ya seperti yang apa, Muslim itu apa, Melayu itu kan identik dengan Muslim. Ya, kita pegang erat apa kita tadi, budaya dan agama kita itu. Jangan sampai pudar. Oke, baik. Bang Yudi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga ini sudah diajakin ngopi di Ethnic Coffee, salah satu tempat nongkrong menarik yang ada di Kecamatan Sungai Apit. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang kami dalam program Ngopi, membahas sesuatu yang menarik dan bermanfaat. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bermanfaat untuk Anda. Saya Bang Eki mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.